Perkenalkan, nama saya Muhammad Marjendo. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Ardiansyah. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Angelardo. Definisi strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Definisi para ahli, menurut Fred David 2010, manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuan. Sedangkan menurut Jauch dalam buku Akdon, manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapaikan sasaran perusahaan. Tahap-tahap manajemen strategi. 1. Formulasi strategi. Formulasi strategi mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan digunakan seterusnya. Kedua, implementasi strategi. Implementasi strategi memerlukan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, merencanakan kebijakan motivasi karyawan, dan mengevaluasikan sumber daya sehingga strategi yang diformulasikan dapat dieksekusi. Dan yang terakhir, evaluasi strategi. Evaluasi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajemen sangat perlu tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah cara utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua tunduk pada modifikasi masa depan karena faktor eksternal dan internal yang terus berubah. Terima kasih. Yang kedua, istilah-istilah kunci dalam manajemen strategis. Ada 9 istilah kunci: keunggulan kompetitif, strategis, pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang strategi, tujuan tahunan dan kebijakan. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang perusahaan saingan tidak bisa melakukan, atau memiliki sesuatu yang perusahaan saingan keinginan, yang dapat memiliki keunggulan kompetitif. Yang kedua, strategis adalah individu yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Strategi memiliki berbagai jabatan seperti chief executive officer, presiden, pemilik, ketua dewan direksi, direktur eksekutif, kanselir, dekan, atau pengusaha. J. Conger, profesor perilaku organisasi di London Business School dan penulis Bangunan Pemimpin, say semua ahli strategi harus menjadi kepala perwira belajar. Kita berada dalam periode perubahan yang panjang. Jika para pemimpin kita tidak sangat adaptif dan model hebat selama periode ini, maka perusahaan kami tidak akan beradaptasi baik, karena pada akhirnya kepemimpinan adalah tentang menjadi panutan. Yang ketiga, pernyataan visi dan misi. Banyak organisasi hari ini mengembangkan pernyataan visi yang menjawab pertanyaan apa yang ingin kita menjadi. Mengembangkan pernyataan visi sering dianggap sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategis. Bahkan sebelum pengembangan pernyataan misi, banyak pernyataan visi dalam kalimat tunggal. Sebagai contoh, pernyataan visi dari Stoke Eye Clinic di Florence, South California adalah "Our vision is to take care of your vision". Pernyataan misi adalah pernyataan tujuan abadi yang membedakan satu bisnis dari perusahaan sejenis lainnya. Pernyataan misi mengidentifikasi lingkup operasi perusahaan dalam istilah produk dan pasar. Inilah pernyataan dasar yang dihadapi semua strategis. Apa bisnis kami? Pernyataan misi yang jelas menjelaskan nilai dan prioritas organisasi. Mengembangkan pernyataan misi memaksa para ahli strategi untuk berpikir tentang alam dan ruang lingkup operasi
secara luas memetakan arah masa depan suatu organisasi. Sebuah pernyataan misi adalah pengingat konstan kepada para karyawannya mengapa organisasi ada dan apa yang dibayarkan para pendiri ketika mereka mendapatkan ketenaran dan keberuntungan mereka berisiko untuk bernapas kehidupan ke dalam mimpi mereka. Yang keempat, peluang dan ancaman eksternal. Peluang eksternal dan ancaman eksternal mengacu pada tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, hukum, pemerintah, teknologi, dan persaingan, dan peristiwa yang secara signifikan dapat menguntungkan atau membahayakan organisasi di masa depan. Peluang dan ancaman sebagai besar di luar kendali organisasi tunggal, sehingga kata eksternal. Yang kelima, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan internal dan kelemahan internal adalah kegiatan yang dijalankan organisasi yang dilakukan terutama baik atau buruk. Mereka muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produk atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen kegiatan bisnis. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi di area fungsional bisnis adalah kegiatan strategi manajemen yang penting. Organisasi berusaha untuk mengajar strategi yang memanfaatkan kekuatan internal dan menghilangkan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan yang ditentukan relatif terhadap pesaing. Kekurangan atau superioritas relatif adalah informasi penting. Selain itu, kekuatan dan kelemahan dapat ditentukan oleh elemen daripada kinerja. Sebagai contoh, kekuatan mungkin melibatkan kepemilikan sumber daya alam atau reputasi historis untuk kualitas. Kekuatan dan kelemahan dapat ditentukan relatif terhadap tujuan perusahaan sendiri. Berikutnya, tujuan dan jangka panjang. Tujuan dapat didefinisikan sebagai hasil tertentu yang organisasi berusaha untuk mencapai dalam mengejar misi dasar. Panjang term means lebih dari 1 tahun. Tujuan penting untuk keberhasilan organisasi karena mereka negara arah bantuan dalam evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, koordinasi fokus, dan memberikan dasar untuk perencanaan yang efektif. Mengorganisir, memotivasi, dan mengendalikan kegiatan. Tujuan harus memang menantang, terukur, konsisten, wajar, dan jelas. Dalam perusahaan multidimensional, tujuan harus ditetapkan untuk keseluruhan perusahaan untuk setiap divisi. Berikutnya, strategi. Strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen atas dan sejumlah besar sumber daya perusahaan. Selain itu, strategi memengaruhi kemakmuran organisasi jangka panjang, biasanya untuk setidaknya 5 tahun, dan dengan demikian berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi dan multidivisional, dan memerlukan pertimbangan dari kedua faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan. Berikutnya, tujuan dan tahunan. Tujuan tahunan adalah tonggak jangka pendek yang harus dicapai organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seperti tujuan jangka panjang, tujuan tahunan harus terukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Dan yang terakhir adalah kebijakan. Kebijakan adalah sarana dengan mana tujuan tahunan akan tercapai. Kebijakan termasuk pedoman, aturan, dan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung upaya untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Kebijakan adalah panduan untuk pengambilan keputusan dan mengatasi situasi berulang atau berulang. Kebijakan yang paling sering dinyatakan dalam hal manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, dan pengembangan, dan sistem informasi untuk komputer kegiatan. Kebijakan dapat ditetapkan pada tingkat korporat dan berlaku untuk seluruh organisasi di tingkat divisi dan berlaku untuk satu divisi, dan pada tingkat fungsional dan berlaku untuk kegiatan operasional tertentu atau departemen kebijakan. Seperti tujuan tahunan, sangat penting dalam implementasi strategi karena mereka menguraikan harapan organisasi dari karyawan dan manajer. Kebijakan memungkinkan konsistensi dan koordinasi di dalam dan antar departemen organisasi sendiri. Modal manajemen strategik dimulai dari pengamatan lingkungan ke perumusan strategi, termasuk penetapan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Diteruskan ke implementasi strategi, termasuk pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dan terakhir evaluasi dan pengendalian.
Manfaat-manfaat manajemen strategi. Yang pertama adalah financial benefits. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan sukses daripada yang tidak. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan profitabilitas dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa kegiatan perencanaan yang sistematis. Perusahaan berkinerja tinggi cenderung melakukan perencanaan sistematis untuk mempersiapkan fluktuasi di masa mendatang dalam lingkungan eksternal dan internal mereka. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang lebih mirip teori manajemen strategis umumnya menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang dan superior terhadap industri mereka.